Jadi ada kemungkinan menjadi calon wakil presiden Anda, Pak, anak presiden saat ini? Ya, Anda sendiri yang sampaikan nama itu. Sebagai pancingan. Anda yang sampaikan kan? Sebagai pancingan, Pak. Anda sampaikan kan? Sebagai pancingan. Ya, berarti Anda mengakui ada kemungkinan kan? Karena Pak. Kalau gue nggak jadi presiden, gue bikin juga ya mata bowo gitu. Jangan mata dong, Pak. Boleh nggak? Boleh. Gue ada bakat nggak? Jangan mata tapi tangan aja, karena Bapak kan luas bisa menari jaipong, jadi tangan bawa saja. Tapi gue ada bakat ya? Ada nggak? Gue ada bakat. Ya boleh lah, Pak. Boleh. Pak, kenapa saya tanyakan? Karena sekarang kan lagi ada upaya. Gue lagi belajar nih. Ya, nanti saya lagi belajar nih. Boleh, Bapak punya bakat. Pak, kenapa saya tanyakan, Pak? Di Mahkamah Konstitusi sekarang sedang ada upaya untuk mengubah undang-undang yang mengatur soal usia atau batas usia calon wakil presiden. Jadi, saya bertanya itu karena ada upaya legal konstitusional yang sedang diusahakan oleh sejumlah pihak untuk memungkinkan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam kontestasi. Jadi, konteks saya bertanya didorong karena ada presiden itu, Pak Prabowo. Dan Anda sudah menjawab. Baik. Kalau begitu saya mau pindah ke bagian akhir dari perbincangan ini, Pak. Bukan soal mata bowo, Pak. Tapi soal yang ini. Sisi lain, Prabowo Subianto. Ada cuplikannya yang berikut ini. Comfort food, Pak Prabowo, sweet ya, Pak? Antara lain ya. Indomie itu comfort food juga. Sama aja ternyata nih. Indomie. Pakai telur ya, Pak? Enggak? Pakai telur dong. Lengkap ya? Iya dong. Pak Prabowo kalau makan bubur diaduk apa dipisah? Penting ini, Pak. Harus diketahui publik. Saya maksudnya bubur. Bubur kan, ayam. Itu ada perdebatan sepanjang masa, Pak. Apakah dipisahkan banyak kondimennya? Iya. Jadi sekarang perdebatannya tuh selain siapa Messi atau Ronaldo, perdebatan adalah kalau makan bubur tuh dicampur atau dipisah, diaduk atau satu-satu, Pak. Kalau Bapak? Ya diaduk dong. Wah, udah bener ini. Dengerin tuh, Pak Prabowo aja diaduk. Makanya gue suka gak habis pikir deh orang makan bubur dipisah tuh. Diaduk gimana kok dipisah? Iya kan? Iya, Pak. Ya telur asinnya diaduk. Ya kecap, ya sambelnya dikit, ya kan? Iya, Pak. Berambangnya. Sisi lain ya, Pak. Sisi lain Prabowo Subianto. Pak, kita sekarang di Perpustakaan Nasional. Dan sejak dulu Bapak dikenal sebagai tokoh yang mencintai buku dan literasi. Dari mana kebiasaan itu, Pak? Dan kalau boleh saya minta satu rekomendasi buku yang menurut Bapak begitu berpengaruh dan seharusnya bisa dibaca banyak orang. Jadi ceritanya begini, waktu saya besar itu kan tahun 50-60 ya. Kan belum ada internet, nggak ada YouTube, ya kan? Nggak ada gadget, ya kan? Bahkan ya komputer juga belum ada. Televisi hitam putih. Dan keluarga saya, ya bapak saya dulu seorang profesor, guru besar ya. Kita terus terang aja bukan miskin, tapi kita juga tidak pernah punya uang banyak. Ya. Apalagi bapak saya waktu itu juga masuk ke politik, ya juga ada masa atas masa bawah, kita pernah di rantau, ya di pengasingan, di mana uang terbatas. Jadi bagi saya perpustakaan itu tempat berlibur. Kalau Sabtu Minggu saya ke perpustakaan. Waktu saya tinggal di London, di mana itu selalu ke perpustakaan. Dan di sekolah ada kesempatan saya ke perpustakaan karena buku kan waktu di perpustakaan kan nggak bayar. Ya. Dan buku itu bisa membawa kita dapat pengalaman yang luar biasa. Dari situ saya mulai suka buku. Dan juga orang tua saya kalau tiap ulang tahun selalu hadiahnya buku. Jadi dari situlah. Ya. Sekarang anak-anak punya banyak sumber-sumber pengetahuan yang lain, tapi dulu kita buku. Kita dulu kalau mau bikin karya-karya di sekolah dan sebagainya harus ke perpustakaan untuk research dan sebagainya, ya kan?
Sekarang kan tinggal tek, ya. Langsung. Iya, tanya paman Google dan sebagainya. Atau chat GPT sekarang. Iya, macam-macam. Luar biasa AI sekarang ya. Iya. Pak, jadi buku favorit atau buku rekomendasi ini banyak dede-dede Pak di sini. Apa yang harus minimal satu buku yang perlu mereka baca? Ya sulit ya karena Banyak sekali referensi. Iya, saya yang saya ingin bagi saya katakanlah penulis ya. Penulis aja dulu. Penulis yang saya banyak belajar, kagum itu Coelho. Paul Coelho. Iya. Beberapa buku dia sangat tidak terlalu panjang ya, tapi filosofinya sangat-sangat tinggi. Itu bagi saya yang paling berpengaruh kepada saya terakhir adalah The Warrior of the Light. The Warrior of the Light. Paul Coelho. Itu nggak tebal, ringkas, tapi pelajarannya itu membangkitkan semangat saya. Luar biasa itu buku. Saya sarankan ya, anak-anak muda yang ingin maju, yang ingin ya kan sukses, baca buku itu. Dicatat ya. Berkuda dan memelihara kucing. Itu juga sisi lain dari Anda. Apa makna kehadiran dan memelihara hewan bagi Anda Pak Prabowo? Dan selain kuda kucing, apakah ada yang ingin... Jadi saya begini ya, saya terus terang aja. Saya... Ini Bobby ya Pak? Bukan, ini Bobby atau Miko? Karena ada banyak kan Pak? Sekarang udah ada 5 ya. Enggak, jadi begini. Bagi saya... binatang, hewan itu kan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi saya sayang sama semua makhluk itu. Ya. Anak bulu. Kalau bagi penggemar kucing Pak, yang jadi majikan bukan kita, mereka majikan kita Pak. Dan mereka yang bukan aku yang cari mereka yang cari aku. Ya kan? Jadi itu beda ya Pak. Setelah ini mau memelihara yang lain? Kuda, saya punya banyak hewan. Ya. Macan mungkin Pak, kan Bapak suka macan Asia kan? Enggak ada macan itu nggak tahu saya mitos dari mana itu. Iya kan macan Asia, jadi Bapak macan. Iya itu macan Asia itu analogi terhadap bangsa Indonesia kan. Oh iya. At one time kita dianggap macan Asia. Iya kan? Saya mau tunjukkan foto ini Pak Prabowo. Ini Pak. Apa yang akan Bapak katakan pada sosok ini Pak? Sosok Prabowo kecil. Apa mimpi Prabowo kecil ketika itu ya Pak? Dan apakah mimpi itu sudah terwujud? Dari dulu, terus terang ini saya jujur ya nih. Selalu jujur Pak? Saya terus terang aja saya akui. Dari kecil saya selalu, waktu itu saya ingin jadi seorang tentara. Dan tentara itu saya ingin menjadi seorang panglima. Seorang panglima yang bisa membela bangsa dan rakyatnya. Itu memang mungkin karena suasana waktu saya kecil kan ya, di mana kisah-kisah heroism. Tentunya kita juga baru merdeka, ya kan? Keluarga saya dulu keluarga pejuang semua, jadi kita dibesarkan dengan suatu suasana aroma perjuangan. Ini makam pamanmu gugur di Tangerang, ini pamanmu satu lagi. Ini dulu saya dibesarkan seperti itu, jadi saya pun ingin mengikuti jejak mereka. Saya ingin juga jadi seorang, dan itu saya kira tercapai. Saya jadi tentara, saya jadi kira-kira itu tercapai. Ini usia berapa ya kira-kira Anda Pak Prabowo? 12 tahun mungkin atau belum? Kira-kira gitu, 11-12. Kalau Anda bisa kembali ke masa lalu dan bicara dengan Prabowo usia 12 tahun Pak, ya. Adakah yang akan Bapak sampaikan?
harusnya kamu lebih rajin belajar. Apa yang bisa membuat Prabowo Subianto tertawa terbahak-bahak? Dan apa yang selalu pasti bisa membuat Anda menangis? Saya memang nggak tahu ya. Saya memang suka humor. Jadi saya gampang ketawa. Humornya humor-humor garing dead jokes gitu, Pak? Atau humor Sri Mulat? Atau humor apa yang bisa bikin Pak Prabowo ngakak-ngakak sampai sakit perut? Enggak, saya humor apa saja itu. Gampangan, Bapak Iya, orangnya? gampangan, apa saja. Bener, nggak tahu saya. Saya memang apa ya? Saya tuh dari dulu ya, nggak tahu. Saya suka. Saya tuh dan juga filosofi saya belajar. Saya tuh kita harus gembira. Saya dapat pelajaran dulu dari komandan-komandan saya. Dia mengatakan, Prabowo, orang berani itu gembira. Orang berani itu gembira. Ya kan? Kalau kamu sedih, kamu masuk kamar aja sedih sendiri. Ya kan? Karena kalau sedih, nggak ada orang lain yang bisa kau ajak sedih kan? Tapi kalau gembira, orang lain bisa ikut gembira. Nah itu. Kapan terakhir kali Bapak menangis? Kapan ya? Menangis. Saya ini juga orang yang cepat terharu. Terus terang aja. Kalau saya lihat sesuatu yang membanggakan, kalau saya ingat anak buah saya yang pernah gugur, kalau saya lihat, saya nggak suka lihat, saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya. Yang saya ajarkan kepada lingkungan saya, anak buah saya, apa yang saya dapat ya. Pertama, ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Itu filosofi yang saya, jadi saya kira demikian. Ya. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, bakal calon presiden 2024. Terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini.